Pernahkah kamu mendengar kasus seseorang yang senang mengintip orang lain? Kasus ini pernah terjadi di Samarinda pada tahun 2019 lalu. Seorang mahasiswa berusaha untuk mengintip temannya yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Bagaimana kronologi kasus tersebut? Kejadian berawal pada Sabtu 21 Desember 2019. Korban berinisial GW, 22 tahun, penghuni kosan yang berstatus mahasiswi saat itu sedang mandi. GW ketika berteriak ketika mengetahui dirinya diintip dan direkam oleh pelaku. GW tiba-tiba terkejut memergoki aksi pelaku. Diketahui korban adalah teman sekampus dan satu fakultas dengan pelaku. Kebetulan mereka tinggal di kosan yang sama. Saat GW berteriak minta tolong, ibu kos langsung bergegas mendatangi pelaku. Ibu kos langsung mengambil HP dari tangan pelaku. Dari HP tersebut, ibu kos menemukan rekaman video mandi GW. Selanjutnya, ibu kos melaporkan pelaku ke Polresta Samarinda. Setelah menerima laporan, polisi langsung mengamankan pelaku di kos-kosannya sekitar pukul 13 WITA. Menurut keterangan polisi, ternyata pelaku bukan sekali ini saja melakukan aksinya. Pelaku sudah merekam 8 kali dari tahun 2018 sampai 2019 dan semua itu adalah rekan kampus satu fakultasnya. Pelaku mengaku hanya untuk konsumsi pribadi saja, ucap Wakasat Reskrim Polresta Samarinda AKP M. Aldi Harjasatya. Atas perbuatannya, APTS 22 tahun kini terjerat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Setiap waktu, seorang laki-laki dapat tanpa sengaja melihat seorang perempuan sedang tanpa busana tanpa disadari oleh perempuan tersebut. Jika kehidupan seks laki-laki tersebut utamanya konvensional, tindakannya bersifat voyeuristik, namun ia tidak akan dianggap sebagai voyeur. Sama dengan itu, fantasi voyeuristik cukup umum pada kaum laki-laki, namun tidak dengan sendirinya memenuhi persyaratan untuk penegakan diagnosis. Voyeurisme adalah kondisi di mana seseorang memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Orgasme seorang voyeur dicapai dengan melakukan masturbasi, baik sambil tetap mengintip atau setelahnya, sambil mengingat apa yang dilihatnya. Kadang seorang voyeur berfantasi melakukan hubungan seksual dengan orang yang diintipnya, namun hal itu tetap menjadi fantasi. Dalam voyeurisme, jarang terjadi kontak antara orang yang diintip dan yang mengintip. Voyeurisme umumnya berawal di masa remaja. Ada pemikiran bahwa voyeur merasa takut untuk melakukan hubungan seksual secara langsung dengan orang lain, mungkin karena tidak terampil dalam hubungan sosial. Tindakan mengintip yang mereka lakukan berfungsi sebagai pemuasan pengganti dan kemungkinan memberikan rasa kekuasaan atas orang yang diintipnya. Kriteria voyeurisme dalam DSM-4-TR. 1. Berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan mengintip orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui yang bersangkutan. 2. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita atau mengalami masalah interpersonal. Faktor-faktor penyebab voyeurisme. 1. Pernah melihat orang tua atau orang-orang terdekat tidak memakai pakaian di hadapannya. Hal ini mungkin dianggap biasa oleh beberapa orang, tetapi dalam beberapa kasus hal seperti inilah yang bisa memicu timbulnya scopopilia saat anak tersebut dewasa. 2.
Efek dari seringnya melihat tayangan porno yang tidak jelas sumbernya, mungkin dari teman ataupun orang terdekat. 3. Keadaan mental dan juga seksualitas yang kurang sehat. Prevalensi voyeurisme. Voyeurisme memiliki prevalensi tinggi di hampir seluruh populasi penelitian. Awalnya, diyakini voyeurisme hanya mempunyai porsi kecil dalam populasi. Persepsi ini kemudian berubah ketika Albert Kinsey menemukan bahwa 30% laki-laki memilih untuk melakukan senggama dalam keadaan lampu menyala. Perilaku ini tidak dianggap voyeurisme menurut standar diagnostik saat ini. 65% laki-laki terlibat dalam perilaku mengintip yang menunjukkan bahwasannya perilaku ini sudah tersebar luas di seluruh populasi. Kongruen dengan hal ini, penelitian menemukan bahwa voyeurisme adalah perilaku yang melanggar hukum seksual yang paling umum baik dalam populasi klinis maupun umum. Dalam studi yang sama, 42% mahasiswa laki-laki yang belum pernah terlibat kriminal pernah menonton sebuah situasi seksual. Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa 54% laki-laki memiliki fantasi voyeuristik dan 42% telah mencoba melakukannya. Dalam penelitian nasional di Swedia ditemukan bahwa 7,7% dari populasi, baik laki-laki maupun perempuan, terlibat dalam tindakan voyeurisme. Diyakini pula bahwasannya voyeurisme muncul sampai dengan 150 kali lebih sering dibandingkan yang diindikasikan dalam laporan polisi. Studi yang sama juga mengindikasikan bahwa ada level hubungan antara voyeurisme dan eksibisionisme. Menemukan bahwa 63% voyeur juga dilaporkan melakukan perilaku eksibisionis. Voyeurisme telah berhasil diobati dengan campuran antipsikotik dan antidepresan. Namun, pasien dalam studi kasus ini memiliki banyak masalah kesehatan mental lainnya. Pengobatan farmasi yang intens mungkin tidak diperlukan bagi sebagian besar voyeur. Ada juga yang telah sukses dalam mengobati voyeurisme melalui penggunaan metode pengobatan untuk gangguan obsesif kompulsif. Ada beberapa contoh sukses pengobatan voyeurisme dengan cara menempatkan pasien pada fluoxetine atau memberi antidepresan dan mengobati perilaku voyeuristik mereka anggap sebagai suatu keharusan. Selain itu, sumber lain menyebutkan bahwa penanganan dapat dilakukan dengan 1. Behavior therapy. Penderita voyeurisme diharuskan menahan diri untuk melihat korban yang tidak disadari telah menjadi objek kelainan seks. Penderita diharapkan untuk memilih cara yang lebih baik dalam mencari kepuasan seksual. 2. Cognitive therapy. Terapi ini dilakukan berdasarkan ide bahwa kelainan seks ini adalah akibat dari kondisi dan pembentukan. Tetapi terapi ini hanya dapat menekan lebih jauh perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan si penderita masih belum mengubah caranya untuk memuaskan hasrat seksual. 3. Psikoanalitik. Hal utama yang dilakukan terapi ini adalah dengan membawa alam bawah sadar penderita yang berisi pengalaman yang telah menyebabkan voyeurisme. Secara tidak langsung, penderita diajak untuk sembuh secara rasional dan emosional. 4. Medication treatment. Perawatan ini menggunakan banyak obat-obatan yang dapat menghambat produksi steroid seks. Maksudnya dengan mengurangi jumlah steroid seks, yaitu testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, maka hasrat seksual dapat dihilangkan.